Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa. Tak terasa waktu luar biasa cepatnya. Kita boleh masuki bulan April. Puji Tuhan kita semua sehat. Amin. Pak Dino sehat? Bu Lala? Bu Mila? Sehat? Bu Justin? Semua sehat karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita akan tinggikan Dia, kita akan sembah Dia, kita akan puji Dia. Karena kita percaya hanya Yesus sumber kekuatan, sumber sukacita kita. Tak terbayang kebesaran Tuhan. Sudah kita nikmati semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau harga bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Mari kita berdiri bersama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Sungguh Dia Raja yang layak kita sembah. Seberapa kita hadir pagi hari ini. Ada begitu banyak beban yang mungkin ada dalam hidup kita. Tapi kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengundang hadirat Tuhan, ada kekuatan baru, ada damai sukacita.
Mari sama-sama kita undang hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau sembah Yesus. Sebab hanya Dia yang layak terima segala puji sembah kita. Haleluya. 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 Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari panggil Dia. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah nama-Mu, ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih kemurahan-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan. Glory Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Hanya kasih-Mu yang kami nikmati, hanya kebaikan-Mu Tuhan yang kami boleh nikmati Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Hanya kuasa-Mu, hanya kasih-Mu Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini. Terima kasih buat umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami sama-sama rindu Engkau lawat setiap kami. Kami semua rindu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu, menikmati jamaah, menikmati Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan layakkan setiap kami. Setiap cacat celah yang ada dalam hidup kami Tuhan ampuni. Layakkan kami Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan. Hari ini kami penuh sukacita. Karena kemurahan-Mu masih berlaku buat setiap kami Tuhan. Kau pulihkan hidup kami. Kau sembuhkan sakit kami. Kau berkati setiap kami apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami bersyukur. Saatnya kami memuji Engkau Tuhan. Kau dengar setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pada setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita? Sudah liburan lebaran nih sepertinya. Kita percaya kalau kita ada hari ini sungguh bukan karena hebatnya kita, tapi hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Itu sebabnya masih dalam suasana Paskah kita percaya Dia Yesus Tuhan yang bangkit, yang hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Amin. Amin. Kita percaya Yesus bangkit memberikan kemenangan, kekuatan yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta
Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta. Sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Bangga ya kita punya Yesus. Dia sungguh ada setiap langkah hidup kita. Amin. Masih semangat? Amin. Kita terus memuji Tuhan. Firman-Nya terang buat jalan kita, supaya kita tidak tersesat. Diberi kekuatan kita. Firman Tuhan yang terus menopang, memberi kekuatan buat setiap kita. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskanku. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya pasti pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya dalam nama-Nya, hanya di dalam kuasa-Nya
pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Hanya di dalam namanya ada kemenangan. Kita rindu firman-Nya tumbuh dalam hidup kita. Supaya siapkan hati, tanah hati kita yang subur. Supaya firman itu boleh tumbuh, berbuah, dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kekuatan dalam hidup kita. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari saya coba kita berdiri bersama-sama. Bapa, lembutkanlah, ini kerinduan kami Tuhan, untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Cepat saja katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya Kau tahu kerinduan kami Tuhanku.
Haleluya. Yesusku, Terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Seperti bait-bait yang kami naikkan dari pujian kami, Tuhan, yang mengantar kami kepada pemberitaan firman Tuhan. Betapa kami berterima kasih kepadamu, Tuhan. Kalau kami bisa menjadi orang percaya kepada kematian, penebusan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi terlebih lagi Tuhan, seperti lagu ini mengatakan, biarlah kami semakin indah di hadapan-Mu. Biarlah kami bukan hanya sekedar orang yang percaya, tetapi kami adalah orang-orang yang semakin dibentuk serupa dengan Kristus Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan dan indah di hadapan-Mu. Bapa, inilah pergumulan kehidupan kami, yang harus ditopang oleh firman-Mu dan pertolongan dari Roh Kudus sendiri. Agar iman yang ada di dalam kami adalah iman yang bukan bertambah-tambah besar, tetapi bertumbuh dalam kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami menyenangkan dan indah di hadapan-Mu. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya pertolongan dari Roh Kudus sendiri yang memampukan setiap kami menangkap firman-Mu. Hanya kemampuan kami yang terbatas ini Tuhan. Pertolongan-Mu saja, termasuk diri hamba-Mu yang jauh dari sempurna. Pengetahuan kami hamba-Mu masih samar-samar tentang Engkau. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menolong. Terima kasih Bapa. Kalau kami duduk diam, biarlah Engkau sendiri yang mengajar kami, seperti kami duduk di bawah kaki-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan kita bertemu kembali. Ini sudah minggu-minggu sepi ya, tadi dari rumah. Sepi sekali jalan, ya. Di depan rumah saya berapa hari ini juga sepi sekali. Sampai spion mobil saya 2 dicongkel di dalam mobil, di dalam halaman gak ada yang tahu. Semua satpamnya buka sahur puasa jam 4. Waduh. Saudara, kita menikmati Jakarta ya. Kalau tidak pergi berbahagialah orang yang di Jakarta. Kita menikmati Jakarta. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membicarakan tentang iman tadi saya katakan. Apakah iman itu cukup bertambah atau bertumbuh? Ya. Mengapa saya memakai ini? Karena saya tahu saudara bahwa kita baru selesai memperingati dan mengingat kematian penebusan Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Kita yakini, kita percaya. Dan itu mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang percaya. Bukan percaya secara pikiran, tapi percaya oleh karena rohani kita percaya. Ini penting sekali. Nah saudara, setelah itu bagaimana?
Bagaimana hidup kita? Apakah kita sekedar percaya itu saja? Karena kita mengalami pergumulan kehidupan ini, ya. Oleh karena itu kita ingin membaca firman Tuhan tentang apa itu iman, ya, yang menjadi dasar pembicaraan kita. Satu ayat aja, tetapi ada 3 bagian dari pembacaan ayat. Mari kita buka, sangat terkenal sekali Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya, oleh imanlah mereka mendapat kesaksian, karena sebagian besar tidak melihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini adalah pembicaraan tentang iman, ya. Salah satu penjelasan tentang iman. Iman itu penting sekali, saudara. Seperti saya katakan tadi, kita percaya, ya, kita diingatkan, kita percaya Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, dan dia bangkit pada hari ketiga, dan dia akan naik ke surga di hari yang ke-40, dan Roh Kudus turun 10 hari kemudian, dan sebagainya, saudara. Tetapi belum tentu iman itu akan terus ada. Apalagi kalau iman itu tidak bertumbuh di dalam kehidupan. Jadi saya memikirkan, saudara, apa sih tugas gereja, tugas hamba Tuhan? Tugas gereja, tugas hamba Tuhan itu berat sekali. Bukan sekedar menyelenggarakan ibadah yang menarik, yang membuat jemaat nyaman untuk datang. Tetapi sebenarnya fokus dari pelayanan kita itu adalah bagaimana membuat jemaat itu bertumbuh rohaninya. Bukan jasmaninya aja diberkati, tetapi rohaninya ini yang bertumbuh. Berapa banyak kalau kita lihat orang yang berpuluh tahun di gereja, rohaninya itu tetap kecil dan kerdil. Sehingga Tuhan Yesus itu pernah berkata kepada murid-muridnya tentang iman. Dia ngomong itu loh, ada orang-orang kalau mau tentang iman kepada Allah itu, kamu menggedor-gedor Tuhan enggak? Kamu terus tekun meminta enggak? Ya, diceritakan seperti ada wanita yang meminta keadilan kepada hakim yang lalim. Kalau hakim yang lalim pun akhirnya capek, apalagi Bapakmu yang di surga. Nah, dia memberikan. Kuncinya di mana iman? Adalah iman. Tapi Tuhan Yesus kemudian ngomong dalam Lukas 18 ayat 8b, nggak usah dibaca ya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, maksudnya datang kembali, adakah ia mendapat iman di bumi? Keimanan kita itu bisa luntur kalau kita tidak bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu, iman itu sebenarnya suatu relasi pribadi dengan Tuhan. Iman itu enggak bergantung kepada gereja. Bahkan iman itu enggak bergantung kepada suamimu, enggak bergantung kepada istrimu, enggak bergantung kepada orang tuamu, enggak bergantung kepada keluargamu. Iman itu adalah pertumbuhan rohani secara personal antara kita dengan Tuhan. Memang gereja, keluarga, pasangan, orang tua itu harus jadi sarana supaya iman itu bertumbuh. Oleh karena itu kewajiban gereja, hamba Tuhan, itu selalu memastikan harus terjadi ada perubahan rohani. Tetapi masalahnya apa? Seringkali tuntutan jemaat enggak ke sana.
Kalau ada persoalan, mintanya didoakan supaya soalnya beres. Dan kalau persoalannya beres, dia berkata, puji Tuhan, pendetaku imannya besar banget. Mendoakan orang sembuh, mendoakan orang nggak punya anak jadi punya anak, mendoakan orang yang sedang masalah ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, orang mengharapkan iman orang-orang lain itu besar, termasuk iman pendetanya. Tapi ketika jemaat kemudian diajak, Bu, Pak, tekun berdoa. Supaya kita tahu kita ini lemah, tanya Tuhan, mengapa kita punya masalah, nggak tahan. Orang pengennya itu kalau sudah percaya Tuhan, masuk gereja, dipastikan di dalam gereja itu nyaman, aman, sejahtera, hidupnya normal. Disitulah dia mengatakan, ini gereja yang tepat. Tetapi ketika kemudian dia disuruh mengalami pergumulan iman, nggak bisa. Ya nggak Pak? Untuk tumbuh gigi itu sakit nggak Pak? Anak-anak sakit ya? Untuk sesuatu yang berubah secara fisik aja, itu menyakitkan, dari lemah ke kuat, itu menyakitkan. Apalagi kalau berbicara tentang sesuatu, tentang iman. Maka ini kita harus waspada. Tadi Pak Tommy tadi pagi berbicara, Pak Kris sudah dengar tentang Kristen progresif, sudah? Mengerikan ya? Iya. Kristen progresif itu apa? Kristen progresif itu anak-anak muda sekarang itu tidak mau dipusingkan dengan pergumulan untuk percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia, mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia seisi dunia, terus dia bangkit. Mereka mengatakan itu sesuatu yang, ya itu kan cerita. Tapi aku percaya jadi Kristen itu untuk jadi orang baik. Aku percaya Kristen itu bisa diberkati Tuhan. Aku percaya di dalam Kristen itu menyenangkan, di gereja menyenangkan, sehingga anak-anak muda itu kumpul. Tapi tentang iman, mereka sudah melupakan dasar iman seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15. Dia dikatakan tentang kebangkitan Tuhan, di mana engkau harus teguh dan percaya, kalau enggak menjadi sia-sia bahwa Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa, bangkit pada hari ketiga, kemudian memperlihatkan diri kepada 500 orang, dan terakhir kepada diriku. Itu kebangkitan Tuhan. Orang Kristen progresif, anak muda nggak percaya. Nah kemarin saya baru mendapat informasi ada gereja anak muda. Ini bahaya banget yang punya anak muda. Gerejanya itu sangat menekankan kepada kenyamanan ibadah. Tata ibadah itu namanya sekarang diubah menjadi EO, Event Organizer. Itu isinya itu orang-orang yang nanti pujiannya, tariannya, gimana, musiknya gimana. Dan ternyata apa Pak yang mengerikan? Karena itu jadi event organizer, banyak orang yang menari, pakai pakaian yang indah-indah. Apa yang bahaya? Jadi sarangnya bencong. Anak-anak laki-laki yang punya, yang lemah gemulai itu ngumpul. Dan ternyata di gereja itu kumpulan, dan mereka itu sudah jelas-jelas menyatakan bahwa diri mereka itu bencong, suka pada laki-laki, gereja diam saja. Yang penting eventnya maju, tariannya bagus, anak-anaknya muda senang, tapi nggak peduli tentang jiwa-jiwa yang perlu diubah, diselamatkan. Nggak peduli. Bahkan kemarin 2 anak ininya, karena saya kontak ya, karena itu jemaat saya, sebagian ada teman dari mereka jemaat saya yang dulu saya layani, dia minta tolong gimana nih Om. Ada 2 cewek yang tiba-tiba sakit dan harus masuk rumah sakit, kemarin dibawa gawat darurat, masuk rumah sakit, di kontak gerejanya. Jawabannya apa? Pemimpin, kami sedang sibuk latihan, nanti malam ada event, dan besok minggu juga ada event, jadi kita sibuk semua. Gak peduli. Karena yang ikut di sana juga orang-orang yang gak peduli dengan sesama, merekanya pokoknya ke sana cari panggung, ke sana cari panggung.
yang mau melayani semua semangat, tetapi benar-benar imannya nggak bertumbuh. Mengerikan sekali, saudara. Mengerikan sekali. Kalau gereja hanya kepingin besar itu, ngeri sekali. Dan sekarang itu daya tariknya luar biasa. Berapa hari lalu saya diberi kabar dari teman-teman yang dulu pelayanan di gereja yang lama. Pak Kris, di kota kita ini sudah masuk gereja baru. Di sini juga masuk. Banyak dari kita yang keluar. Saya ditunjukin di Facebook, Instagram dari gereja itu saya lihat, loh si A, si B, si C, si D, ini pada pindah semua. Persoalannya bukan pindahnya. Persoalannya saya ingat si A, si B, si C, si D ini orang yang bermasalah di dalam gereja dengan karakternya. Yang sulit sekali untuk dikendalikan dan selalu punya problem dengan keluarga, dengan istrinya, bercerai dan sebagainya. Tapi kemudian pindah dan alasannya pindah apa? Di sana saya nggak diperhatikan, coba saudara. Orang itu nggak ada pertumbuhan iman. Yang ada kalau nggak nyaman, nggak mau. Ya, maka itu saya ngambil ayat ini, saya coba kita baca pelan-pelan. Ya, mengapa saya jelaskan ini? Ini yang paling bahaya. Ibrani 11 ayat 1 tadi dikatakan adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, seringkali orang membicarakan iman mengambil ayat ini. Iman itu loh Pak, itu dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Yakin percaya Pak. Kalau kita yakin dan didoakan, itu ada ayatnya juga. Kalau kamu yakin dan mendoakan, pasti Tuhan berikan. Jadi kuat-kuatan Pak. Kalau iman saya besar, saya yakini yang saya harapkan itu pasti terjadi. Nah ini yang paling bahaya, ini kebenaran yang dibelokkan. Karena kalau Anda baca Ibrani 11 ini, nantinya isinya itu nggak ada urusan berkat, nggak ada urusan bisnis lancar, nggak ada urusan sakit sembuh, nggak ada urusan sesuatu tentang mujizat. Urusannya cuma satu, percaya kepada Tuhan, bahkan dikatakan dasarnya langit dan bumi ini dan segala isinya diciptakan oleh firman Tuhan. Dari yang nggak ada menjadi ada. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya kita harapkan, tapi sesuatu yang sifatnya yang Tuhan harapkan. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara hal ini, maka kita terjebak. Ketika kita berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berhenti di situ, kita yakin di situ, kita hidupi itu, padahal itu salah. Karena apa? Jujur, sebagai manusia, siapapun juga, saya, Bu Stella, Pak Dino, Bu Lala, Bu Acen, semualah yang ada di sini. Kalau ngomong yang kita harapkan, itu sesuatu yang tidak pernah ada habis-habisnya. Betul nggak? Betul nggak? Kalau Bu Lani hari ini masak sate enak, ya, terus minggu depan, Bu Lani satenya enak, gitu. Minggu depan bikin sate lagi. Datang lagi Pak Dino, satenya enak loh. Minggu depannya lagi bikin sate lagi. Terus sate selama setahun, semua di sini kena darah tinggi semua. Bukan karena satenya, karena mangkel hatinya. Kok dikasih sate terus gitu loh. Ya enggak? Sekali-sekalilah dikasih stick gitu. Ganti stick, Bu Stella bikin stick. Tiap minggu, Bu Stella enak stick, bikin lagi. Selama setahun bikin stick. Sama, kita juga karena semua bludrik sama depresi semua. Karena cuma dikasih stick terus. Saudara, mari kita berbicara tentang harapan kita. Yang kita doakan pada Tuhan.
Itu sesuatu kalau itu asalnya dari kita, itu pasti egois semua. Karena itu kalau kita ngomong iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, berhenti di situ saja, kita kacau. Maka itu nggak heran. Banyak gereja yang mengekspos untuk memiliki iman yang besar. Supaya semua itu yang kita inginkan itu diberkati. Dan orang senang banget. Kalau mereka nggak diberkati, mereka cuma dikatakan, kamu kurang doa sih. Kamu kurang persembahan sih. Kamu kurang melayani sih. Pindah gereja akhirnya. Saudara, apa sih yang terjadi? Saudara, mari kita lihat. Orang itu punya kebutuhan itu dibagi beberapa hal. Ini teori dari Maslow ya tentang kejiwaan. Yang pertama, orang yang orang butuhkan itu apa? Ini tidak salah, tetapi kita harus juga belajar untuk gereja bisa memahami hal ini supaya gereja itu juga bertumbuh, tetapi juga lebih daripada ini. Yang pertama adalah orang itu pasti butuh kebutuhan fisik. Sandang, pangan, papan. Betul? Itu paling dibutuhkan. Ya, you punya sandang, pangan, you nggak punya papan, nanti malam tidur di mana? Pasti bingung. Nah, ini kebutuhan yang paling dasar. Seorang anak Tuhan selalu membutuhkan 3 hal. Sandang, pangan, papan. Maka itu mereka perlu berkat. Maka itu mereka kepingin pekerjaannya berhasil. Maka itu mereka ingin karirnya juga bertumbuh dengan pesat. Ya. Karena ini kebutuhan yang ada. Dan Tuhan juga berjanji. Tuhan mengatakan demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan maka apa yang dicari? Sandang, pangan, papan. Pakaian seperti bunga bakung, burung yang di udara dikasih makan oleh bapakmu. Artinya apa? Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dikatakan. Artinya itu kebutuhan manusia. Tapi Allah berjanji akan memberkati asalkan kita hidup dengan benar. Itu kebutuhan. Gak salah. Coba orang itu diberkati, selalu doanya supaya naik. Tahun depan gajinya naik, tahun depan karirnya naik, itu tidak salah. Jadi kita harus tahu bahwa memang ada kebutuhan fisik yang harus juga didoakan dan itu menjadi perhatian. Bagaimana gereja itu bisa memberikan. Tetapi setelah itu berhenti enggak? Setelah sandang, pangan, papan berhenti enggak? Apa butuhnya lagi? Mikir ya. Oh ya, aduh. Kalau aku sakit, keluar duit banyak, habislah uangku. Nah, orang mulai mikir, rasanya nggak aman ini. Ya, rasanya nggak aman. Punya mobil baru, Pak, malam-malam nggak bisa tidur, Pak. Dulunya waktu nggak punya mobil, bisa tidur pules. Waktu malam, Tuhan jagailah mobilku. Jam 1 malam ngincang masih ada mobilnya. Jam 2 malam masih ngincang. Orang butuh apa? Selain kenyang dan bisa nyaman tidur, orang butuh rasa aman. Rasa aman ini juga kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh orang. Maka itu ada asuransi. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kehilangan. Semua itu ada karena ada asuransi. Berapa hari yang lalu, mobil saya di dalam jam 4 pagi lihat dari CCTV, orang lompat dari pagar sebelah, congkel kiri kanan spionnya. Saya lihat gitu. Tapi ya saya pikir, ya udahlah, pagi-pagi telepon asuransi gini-gini, besoknya hari kemarin, hari Sabtu atau apa ya, hari Jumat beres, Kemis kena, hari Jumat beres, diganti, walaupun catnya belum ya, karena itu ditarik itu, kena itu semua baret-baret.
Andai kata nggak ada asuransi, mikir ya, aduh berapa juta, 6 juta lebih nih spion. Kiri kanan lagi. Ada kebutuhan rasa aman. Rumahku ini gimana ya? Kalau nggak ada masalah nanti gimana ya? Ada asuransi rumah, asuransi kebakaran, asuransi banjir. Semua itu di cover asuransi, apalagi kesehatan. Sekarang masih mending ada BPJS. Dulu kalau enggak, waduh, orang itu deg-degan. Begitu sekali sakit, habislah. Ya, semuanya itu. Nah, jadi orang membutuhkan apa, Saudara? Selain itu rasa aman, maka berdoa kita, Tuhan tolong lindungi rumahku dengan segala isinya. Tuhan jagai. Itu selalu jadi kebutuhan. Jadi Saudara, ada kebutuhan-kebutuhan yang memang itu ada di dalam manusia. Tetapi kalau manusia itu hanya berharap pada itu, dia egois. Cuman yang dipikirkan dirinya sendiri. Nah, setelah rasa aman apa? L. Yang sering jadi masalah ini. Halo? Yang jadi masalah yang ketiga adalah rasa butuh untuk diterima dan dikasihi. Rasa untuk diterima dan dikasihi. Gereja, mengapa orang-orang itu kumpulnya di satu tempat itu? Salah satunya adalah komunitas yang mengikat dia. Kita belajar. Secara psikologi, ini kebutuhan dasar manusia. Mengapa orang sampai rela dari jauh datang? Kalau gerejanya berpindah-pindah. Karena ada ikatan. Kalau nggak ketemu nggak enak. Karena apa? Teman-temannya baik. Maka itu rasa dikasihi, itu di dalam keluarga. Ya, diterima di dalam keluarga. Supaya anak-anak itu tidak nakal, bukan hanya dijamin kebutuhannya, tapi anak-anak juga butuh rasa dikasihi, rasa diperhatikan, rasa dimiliki. Itu kebutuhan manusia. Maka gereja kalau mau memikirkan itu nggak bisa cuma memikirkan firman. Nggak bisa memikirkan pendetanya harus hebat. Enggak, komunitasnya yang hebat. Karena itu kalau nggak diperhatikan, bubar. Bagaimana kita menghargai jiwa-jiwa itu satu demi satu? Bagaimana kita ngerti si A, si B, si C itu? Bagaimana mereka berelasi? Itu kebutuhan. Sebagai kebutuhan saling diterima dan mengasihi. Maka itu orang pergi itu karena apa? Merasa tertolak. Ada konflik tertolak. Karena merasa tertolak. Bukan karena gerejanya gini, enggak, dia cari yang lain. Pokoknya aku bisa diterima dengan baik. Level yang keempat apa, saudara? Level yang keempat itu bukan hanya dikasihi, diterima, tapi adalah orang-orang yang merasa dihargai. Nah ini, hormat, dihormati, dihargai. Butuh duit nggak Pak untuk dihargai sama dihormati? Dua cewek jalan ke mall, satunya tasnya Prada, satunya Prodo. Yang Prodo minder nggak? Minder. Satunya Gucci, satunya Kendil. Ya nggak? Orang itu ngapa sih beli sesuatu yang mahal? Mengapa orang beli sesuatu yang mahal? Kalau mau kuat-kuatan sepatu bata itu enak. Ya kuat, maksudnya bukan enak ya, kuat. Kenapa orang nggak suka bata? Nike, ini. Karena harga diri. Maka itu kalau tiba-tiba kita nggak punya uang, langsung kita minder. Karena apa? Komunitasnya sudah tahu. Tiba-tiba kita tidak bisa seperti mereka, langsung mundur. Nah inilah yang selalu didoakan oleh kita sebenarnya. Kita itu pengen semuanya itu kepengen supaya kita tetap nyaman. Itu iman yang salah yang kemudian diajarkan
kalau hanya sesuatu yang kita harapkan. Maka itu jadi Kristen itu banyak yang egois. Contoh ya saudara, di rumah saya ini kompleks yang bukan yang bagus ya, tapi cukup. Semua orang keluar masuk mobil, bahkan di seberang saya ini rumahnya 3 tingkat, sebelah saya ya mempunyai money changer, mobilnya 4 atau berapa. Tidak ada satupun yang memperhatikan. Ada seorang jualan di pojok gang itu. Ikan cupang. Saya tuh sering kali kadang-kadang dari atas gitu lihat. Gitu. Hujan. Saya pikir ibu-ibu. Satu hari saya mau beliin roti, saya itu lewat. Wah, ibu-ibu kok sampai jam 6 sore kok begitu. Ternyata bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Saya kasih sesuatu, saya ajak ngobrol gitu ya. Yuk jualan laku berapa? Ya, kalau hujan kemarin saya baru ketemu sorenya, laku 2. Tapi hari ini laku 15 laku. Bisa buat makan, bisa. Kamu sama siapa? Oh, sama mama saya, sama kakak saya ngontrak di sana. Saya sering kasih uang. Kamu nggak laku banyak ya? Iya om. Pegang. Jangan om, ini saya kasih ikan. Saya bilang saya nggak pelihara ikan. Kecuali saya bisa makan itu ikan. Tapi kan ikan cupang kecil-kecil. Saya pikir ya, sangat egois sekali. Sehingga ketika saya makan itu tiba-tiba doa. Saya ingat dia. Ini orang pasti belum makan. Loh, tapi kalau kita ini cuma mau diberkati. Ini nggak jalan untuk melihat orang lain. Ini yang terjadi sekarang dengan iman banyak orang yang nggak peduli dengan orang lain. Yang pentingnya Tuhan dengan aku beres diberkati Tuhan, titik. Kita butuh sesuatu, makan minum, kita butuh sesuatu untuk keamanan kita butuh untuk dikasihi, kita butuh sesuatu untuk dihargai. Dan yang satu lagi adalah kita butuh sesuatu di mana kita ini bisa menjadi yang terbaik dalam diri kita. Wah, itu mulai. Ini pelayanan juga penting. Ya, dalam pelayanan ini penting juga. Bagaimana seseorang ditempatkan di tempat sehingga dia bisa beraktualisasi diri. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa WL. Ini dihargai. Karena ini juga kebutuhan jiwa kita. Tapi sekaligus ini juga yang menjadi perhatian pribadi kita untuk kita. Nah, oleh karena itu kalau kita ngomong tentang apa yang kita harapkan Bapak Ibu, itu enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya. Kita semakin ingin besar, semakin besar, iman ini ingin bertambah. Maka itu murid-murid ketika melihat Yesus membuat mujizat, katakan Tuhan, tambahkanlah iman kami. Yesus ngomong, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Bukan besarnya, tapi benarnya, kualitasnya iman itu yang Tuhan katakan lebih penting. Maka itu saudara, apa yang Tuhan harapkan? Ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terus Anda baca Ibrani 11 ini. Nanti kan isinya cuman iman kepada Tuhan. Nah inilah, ketika kita itu kemudian dikatakan bahwa bukti iman itu bukti artinya percaya bahwa tentang hal-hal yang belum kita lihat. Maka ini selanjutnya ayat itu berbicara bukan tentang berkat yang belum kita lihat, mobil mewah yang belum kita lihat, yang kita ingini, bukan.
Semuanya berbicara tentang apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan janjikan, yang itu belum kita lihat, maka itu dikatakan itu iman kepada Tuhan. Nah, disinilah bukan apa yang kita harapkan, tetapi apa yang Tuhan janjikan, bahkan apa yang Tuhan rencanakan yang belum kita lihat, yang belum kita tahu. Kalau kita sudah beriman bergeser dari situ, dari pengharapan pribadi kepada sesuatu yang dari Tuhan, ini yang namanya iman. Enggak mudah. Inilah pergumulan iman yang sebenarnya. Ketika engkau enggak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Ketika engkau tidak tahu mengapa Tuhan tidak menjawab doamu. Ketika engkau sedang bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi di dalam hidupku? Pertanyaannya, mau enggak tetap beriman dan percaya bahwa yang dilakukan Tuhan itu nanti pasti baik. Dino Lala, sudah dapat jawaban Tuhan belum? Mengapa Excel harus pergi? Tuh, jujur, enggak dapat. Tapi percaya enggak? Waktu Tuhan lakukan itu pasti baik. Itu iman. Itu butuh pergumulan, jelas. Butuh rasa marah kadang-kadang, iya. Rasa kecewa, iya. Tapi semua diizinkan Tuhan. Supaya iman itu bertumbuh. Bahkan di Ibrani 11 itu nanti dikatakan, ada orang-orang yang tidak menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka tuh hanya melihat dari jauh. Tetapi mereka itu percaya. Itu disediakan Tuhan, bukan di dunia, tapi dalam kekekalan. Nah, ini yang perlu kita itu belajar. Maka itu Tuhan itu mengajak kita bergumul. Coba kita sekarang baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ini iman perjalanan awal Abraham dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kunjukkan kepadamu. Kemudian yang kedua baru, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kalau itu ayat yang harus saya ucapkan kepada Abraham, andai kata. Kira-kira kita ubah enggak urutannya? Kalau itu untuk anak kita ubah enggak urutannya? Kalau Tuhan ngomong, Abraham, pergilah, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan keluargamu. Mulai dari situ. Terus Tuhan, aku akan tunjukkan engkau ke satu negeri. Oh, sudah ditunjukkan sesuatu yang belum pasti dia tahu, betul? Boro-boro disuruh ninggalkan rasa nyaman, rasa aman, rasa kekeluargaan, rasa persatuan. Tiba-tiba suruh sendiri jalan untuk mengikuti Tuhan yang nggak tahu. Baru di ayat 2 dikatakan bahwa aku akan memberkati engkau. Tapi juga semuanya itu masih belum jelas. Yang di sana di Haran dia sudah enak, sudah punya keluarga, menetap di sana, sudah nyaman Tuhan. Tiba-tiba digerakkan. Maka kalau saya
ngomong sama Abram atau ngomong sama Eli Lani. Bu Eli Lani, Tuhan atau aku akan memberikan kamu itu loh, rumah 300 meter persegi, kamarnya 8, kolam renangnya tingkat 3, bisa nyelemnya gitu. Maka itu tinggalkan rumahmu yang lama, berikan kepadaku, tinggalkan. Mau nggak? Mau karena sudah jelas. Betul? Kalau kita itu nyuruh, pasti urutannya itu jaminan dulu, baru kemudian syaratnya. Tuhan enggak. Ini loh Tuhan. Abraham, tinggalkan negerimu, sanak keluargamu, saudara-saudaramu, ayah ibumu, pergilah satu tempat yang nanti aku tunjukkan kepadamu. Aku berkati engkau nanti. Jadi yang Tuhan inginkan itu adalah Abraham taat, bukan karena berkatnya. Abraham taat oleh karena percaya pada Tuhannya. Iman itu bertumbuh. Justru ketika kita itu ada di dalam fase ketidakpastian, ketidaktahuan. Iman itu akan bertumbuh bukan karena iming-iming berkat dulu, tapi percaya kepada Dia yang berbicara. Maka itu Job seperti siapa itu? Hazel yang nanya itu, why Job kok harus menderita? Gitu, toh? Ya enggak? Jawabannya Tuhan jelas. You mau tahu mengapa engkau menderita? Salahmu apa? Aku enggak ngurusi itu. Kamu bisa jawab enggak? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang membuat lautan air berbuah? Kemudian riaknya berhenti sampai pantai. Kamu tahu itu biku Daniel? Bisa enggak kamu buka mulutnya, kamu lus-lus dia? Kamu bisa tunggangin dia enggak? Kamu tahu itu buaya? Bisa enggak kamu pasangkan itu kelikir di telinganya, di hidungnya? Bisa enggak kamu membuka rahangnya? Bisa enggak kamu pegang ekornya? Kalau kamu enggak bisa, jangan nanya aku. Aku yang tahu semuanya. Engkau enggak perlu tahu. Ayub mengatakan, ya Tuhan, aku cabut semua rasa tidak puasku. Aku cabut semua komplainku. Semuanya. Karena apa? Aku berhadapan dengan yang maha kuasa. Titik. Aku nggak peduli lagi masalah yang aku hadapin. Karena aku percaya jawabannya pasti benar. Karena engkau. Semuanya itu karena engkau. Aku tahu engkau Allah. Dari dulu aku mendengar engkau dari kata orang. Sekarang aku berhadapan dengan engkau. Maka Tuhan kemudian memulihkan Ayub. Dealing dengan ketidaktahuan itu hanya bisa tetap beriman kalau kita itu percaya kepada Tuhan. Maka ini pergumulan iman kita itu jangan berhenti ketika engkau dan saya tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang kita doakan enggak terjadi. Tapi kita kemudian harus berani masuk lagi kepada sesuatu yang justru itu dari Tuhan. Mari kita berpikir, iman kita itu sudah di sana belum? Seperti Abraham yang berani meninggalkan semuanya untuk mendapatkan sesuatu yang dia yakin pasti lebih baik. Ini bukan hanya Abraham, tapi ini juga Tuhan Yesus. Nah ini yang hebatnya. Pernah enggak Pak Henjo berpikir, Tuhan Yesus sudah tahu belum waktu dia turun ke dunia, dia bakal diutus Bapa untuk menebus dosa. Naik kayu salib, udah tahu belum dia? Apa dia masih berdoa? Ya Bapa, sekiranya bisa, bolehlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi
tetap biarlah kehendak-mu yang jadi. Berapa kali dia berdoa? 3 kali. Tuhan, kok begitu ya? Mengapa Tuhan sampai berdoa demikian? Dan Tuhan ngomong di Taman Getsemane, aku rasanya mau mati, aku takut dan gentar. Kok Tuhan kok takut dan gentar? Ini yang kemudian membuat anak-anak muda sekarang mengatakan itu nonsens semua. Saudara, ada satu hal. Yesus datang, kemudian dia mengosongkan dirinya menjadi manusia seperti kita. Dia sedang menghadapi satu hal yang Tuhan perintahkan supaya dia menjadi kurban. Disitulah kemanusiaan Yesus itu dalam realita dia mengalami ketakutan karena dia mengosongkan dirinya. Dia mengalami semuanya dan dia tahu dia kuasa tapi dia nggak mau. Maka itu ketika kemudian dia ditangkap dan Petrus memotong telinga seorang hamba Tuhan, hamba bait Allah, sarungkan pedang. Sangkamu aku tidak bisa memanggil pasukan malaikat di sorga, aku tidak mau melakukan, supaya apa yang diperintahkan Bapa digenapi dalam hidupku. Jadi ini adalah sebuah perjuangan. Yesus sampai berdoa, mengucurkan peluh yang seperti darah. Itu dia sedang mengajarkan kepada kita. Ini loh harusnya perjuanganmu. Dan ketika dia balik melihat murid-muridnya tidur, dia ngomong, masakan kamu tidak bisa bertahan 1 jam saja. Daging memang lemah, tetapi roh penurut. Yesus ngomong, lu mau nggak mengalahkan kedaginganmu dengan pertolongan roh Allah? Seperti aku ini loh berdoa. Aku berdoa kalau bisa mohon supaya ini nggak terjadi. Tapi kehendakmu yang jadi. Saudaraku, ini yang Tuhan hadapi ketika dia menjadi manusia. Jadi apa sih yang menjadi hal ini? Mari kita belajar tentang iman, saudara. Simpelnya, iman itu bukan sekedar apa yang kita minta. Itu digenapi dengan iman yang besar. Tapi mari kita beriman, bergumul, bertumbuh dalam iman. Itu ketika kita berhadapan dengan kehidupan ini, dan ada sesuatu yang kita tidak terima, kemudian kita sedang menantikan apa yang Tuhan inginkan. Berkat Tuhan pun yang dia janjikan, belum tentu kita terima saat ini. Tetapi mau enggak? Tetap bertumbuh beriman kepada dia. Maka itu, inilah yang paling berat tugas gereja. Gereja itu enggak cuma bisa, yang diharapkan oleh jemaat bagaimana saya bisa nyaman di dalam gereja. Maka itu orang pindah-pindah gereja karena enggak merasa nyaman lagi. Kurang diperhatikan, kurang ini, kurang itu, kurang persahabatan, saya ribut dengan ini, kok komunitasnya sekarang begini, maka orang pindah. Dan sebagai hamba Tuhan saya merasakan kita gagal. Membuat jemaat itu bertekun, bertumbuh di dalam iman melalui pengajaran. Maafkan kami, tidak gampang, tapi memang satu hal. Tugas seorang hamba Tuhan, tugas gereja adalah bagaimana iman itu bertumbuh. Karena itu mari kita berdoa bersama supaya iman-iman ini tetap bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, mau pindah kemanapun juga pasti jadi berkat. Tapi kalau nggak bertumbuh, pindah kemanapun bikin masalah di tempat yang lain juga. Maka setelah Tuhan Yesus datang,
naik ke surga kembali dan dia akan datang. Bagaimana iman kita? Kita bisa mengalami kedatangan Tuhan ketika kita masih hidup. Kita juga bisa tidak mengalami kedatangan Tuhan ketika kita meninggal. Tuhan mungkin belum datang, tapi pertanyaannya, apakah kita berharap Yesus akan datang yang kedua kali dan kita percaya? Itulah iman. Mari kita bergumul dalam hidup ini. Bagaimana rohani kita itu setiap hari diuji. Ya, rohani kita setiap hari itu diisi. Kadang-kadang kita lihat Bu Hana yang nggak hadir, kadang-kadang juga aneh gitu ya. Tiap hari baca Alkitab gitu ya. Bahkan selesai diulang lagi, ke-7, ke-8 atau berapa gitu. Tapi kalau kita pikir itu yang harus dilakukan oleh kita. Mau nggak mau tiap hari itu ada. Pertandingan iman, pergumulan iman itu harus ada di dalam. Bukan cuma masalahnya senang susah aja kemudian datang kepada Tuhan. Punya masalah datang pada Tuhan. Bukan. Masalahnya iman ini terus-menerus diasah. Ini yang didoakan enggak? Ya. Inilah yang menjadi pergumulan kita yang seharusnya. Bagaimana iman itu bukan cuma bertambah, tapi justru bertumbuh. Tuhan memberkati kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup. Mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit, kita undang. Yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Seperti di dalam Ibrani 12 ayat 1 yang mengatakan,
bahwa kami ini sedang bertanding dan banyak saksi-saksi iman yang ada di atas langit yang sedang melihat kehidupan kami. Dan mereka akan bersorak-sorai ketika iman kami itu semakin hari semakin dikuatkan dan benar di hadapan-Mu. Bapa di surga, tolonglah kami Tuhan, agar iman kami adalah iman yang bertumbuh. Bapa di surga, di hadapan kami ada roti dan anggur yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dikatakanlah, makanlah roti dan anggur ini untuk mengingat akan kematianku sampai aku datang kembali yang kedua kalinya. Bapa di surga, ajar kami untuk iman kami percaya pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Di atas kayu salib, di mana Engkau mengorbankan tubuh dan darah-Mu untuk penebusan dosa kami. Dan sebentar kami akan memakan perjamuan kudus ini sebagai satu tanda bahwa kami mempersatukan dengan janji iman-Mu itu Tuhan. Bahwa Engkau mati bagi kami, supaya kami hidup, dan Engkau akan datang kembali yang kedua kali. Bapa, ampuni kami. Janganlah kami yang tidak layak untuk mengambil perjamuan kudus ini. Kuduskan kami kalau kami punya ketidakyakinan akan iman kami kepada pengorbanan Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan. Pikiran-pikiran kami, rencana kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami layak Tuhan. Kuduskan setiap kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. sekali lagi kami mengagumi pergumulan iman-Mu, Bapak Yesus.
ketika engkau menyerahkan hidupmu sebagai kurban anak domba Allah. Saudara, mari kita betul-betul mempersiapkan ini dengan baik. Ambil roti ini dan angkat di atas kepala kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Bukankah roti mana yang kita pegangi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan mengucap syukur. Engkau menyerahkan tubuhmu bagi kami, Tuhan. Mari kita angkat anggur ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur ini persekutuan kita dengan darah Yesus yang tercurah bagi kita? Mari kita minum dengan ucapan syukur. Ucapkan syukur. Kalau kita boleh tetap beriman teguh kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dalam pergumulan hidup ini kiranya iman kita terus dikuatkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu agar iman setiap kami bertumbuh, Tuhan. Di tengah-tengah tekanan dunia ini, kami tetap mencari firman dan kebenaran-Mu. Maka semuanya itu akan ditambahkan sesuatu bukan yang utama, tetapi penting, tetapi kami mengutamakan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Mu, Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kata-Mu. Yesusku terima. Mari kita berdiri bersama-sama sekali lagi. Syukurku ini yang mengaliri hatiku bagai persembahyan. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kata-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan.
Anak-anak-Mu datang membawa persembahan persepuluhan Tuhan. Mereka mengasihi Engkau, mengasihi gereja-Mu Tuhan. Bapa di surga, bila Engkau menerima semua persembahan anak-anak-Mu ini, dan Engkau yang mengubah dari benda mati uang menjadi sesuatu yang berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kau memberkati setiap orang yang mengelola persembahan kudus ini. Kau memberkati dan juga Tuhan akan memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit. Berkat yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Ibu Gembala yang akan mengelola semuanya ini. Engkau memberkati supaya berkat-berkat ini adalah berkat yang bersifat rohani. Kekuatan Tuhan akan menyertainya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua persembahan persepuluhan ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semuanya ini. Amin. Silakan duduk kembali. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Haleluya. Sebelum kita berjalan persembahan, ada pengumuman, gereja masih butuh biaya. Amplop persembahan pembangunan tersedia di depan. Mari kita semua ambil bagian. Siap? Amin. Amin. Haleluya. Tuhan pasti cukupkan. Dan satu lagi, bertepatan dengan libur panjang Lebaran, maka tanggal 14 hari Minggu besok ibadah diadakan di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ibadah di rumah. Amin. Nah, kembali lagi ketemu nanti tanggal 21 hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari kita akan berikan persembahan. Boleh berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan, karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami. Kau kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami bawa Tuhan. Kami percaya Tuhan semua ini untuk kami kembalikan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kau berkati keluarga kami, kerjaan kami, setiap aktivitas kami Tuhan, serta pelayanan kami. Biarlah GBI Kedamaian Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Kau berkati seluruh jiwa-jiwa yang hadir, juga mereka yang belum sempat hadir tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dan untuk selama-lamanya Dia tetap baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdiri sama-sama. Mari kita berdiri. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Benar Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau juga melawat kami melalui firman-Mu. Engkau mengajarkan kami, biar kami beriman kepadamu ya Tuhan. Biar kami mengerti akan kehendak-Mu. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah yang merubah hati dan pikiran kami. Biar firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Kris yang membawakan firman-Mu. Pakai hamba-Mu di mana hamba-Mu ini berada. Tuhan urapi mereka ya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Biar banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan ya Tuhan. Tuhan berkati rumah tangganya. Berkati semua anak mantunya juga ya Tuhan. Semua dalam naungan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Kau telah melawat kami pada siang hari ini. Semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, tidak terkecuali Tuhan. Biar firman-Mu tertanam semua di hati dan pikiran kami. Biar kami kuat di dalam Engkau, apapun dalam pencobaan ini ya Tuhan. Tidak melebihi kekuatan kami, Tuhan beri jalan keluar. Semua apapun pergumulan kami anak-anak-Mu hari demi hari ini ya Tuhan. Banyak sekali tantangan demi tantangan ya Tuhan. Kami dapat melewati kalau kami beriman kepadamu ya Tuhan, memberi kekuatan padamu Tuhan. Selalu Tuhan yang memberi jalan keluar semua ya Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak sekali anak-anak-Mu yang dalam perliburan ini ya Tuhan, maupun di luar kota, maupun di luar negeri, kemanapun anak-anak-Mu berada, selalu dalam naungan-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam kasih sayang-Mu, selalu Tuhan melindungi, menjagai di mana mereka berada ya Tuhan. Tuhan yang sakit juga Tuhan jamah, yang dalam kekurangan juga Tuhan mencukupi semua ya Tuhan. Yang lemah iman Tuhan memberi kekuatan pada mereka. Kami semua sehati juga berdoa untuk Ibu Hana yang masih berbaring di rumah sakit. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Tuhan beri kekuatan pada Ibu Hana biar dia dapat beribadah bersama-sama, berkumpul kembali di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan memberi kekuatan pada dia ya Tuhan. Semasa tuanya ini ya Tuhan. Semua dalam pemeliharaan-Mu, dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Tuhan selalu memberkati dia. Tuhan menjagai dia di mana dia berada ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua para pengerja, pelayan-pelayan-Mu semua, WL maupun Singer. Tuhan juga memberi hikmat pada mereka. Memberi lebih setia lagi melayani Engkau ya Tuhan. Biar mereka tekun di dalam Engkau, biar mereka juga beriman. Semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kalau kami dijamu makan, Tuhan kuduskan makanan yang telah tersiap. Tuhan juga berkati yang menyediakannya. Semua Tuhan berkati apapun yang Dia siapkan ya Tuhan. Biar menjadi kesehatan kami yang sempurna, biar kami tetap bisa melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa sebentar untuk anak-anak sekolah minggu juga, untuk yang mengajarnya juga Tuhan berkati semasa kecil ini anak-anak biar mengerti akan kehendak-Mu, biar mereka lebih takut lagi akan Engkau ya Tuhan. Biar mereka semua dipelihara maupun di sekolah maupun di mana mereka berada, semua dalam naungan-Mu, dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kalau kami juga usai dari tempat sini, kemanapun kami berjalan, dimanapun kami berada, apapun yang berlibur ini sepanjang minggu-minggu mendatang, Tuhan selalu menyertai, melindungi, menjagai kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kau dengar doa-doa kami pada siang hari ini di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat datangnya dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayangnya Yesus Kristus.
persekutuannya dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Selamat hari Minggu.